tante, dan kakak-kakak semuanya. Welcome to Fresh Juice. Kita berjumpa lagi dengan Joshua dari Bali. Hari ini kita jumpa lagi dalam Fresh Juice Sabtu 2 September 2023. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Rudi Rakita Jati OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan ya. Para sahabat Fresh Juice, pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Dia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau, hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang
yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Para sahabat Fresh Juice, zaman ini berubah dengan cepat. 30 tahun lalu saya hobi membaca surat kabar, novel, atau majalah. Beberapa tahun kemudian berubah. Saya jadi hobi membuka website Yahoo. Selanjutnya berubah. Saya jadi hobi membuka portal berita seperti Detik.com. Kini sudah berubah lagi. Jadi hobi menonton YouTube. Tayangan YouTube yang dipilih adalah aneka tayangan yang singkat dan ringan-ringan saja. Seperti cuplikan komedi, video inspiratif, cuplikan acara America's Got Talent atau Britain's Got Talent. Dan belakangan yang paling sering dilihat adalah cuplikan pertandingan sepak bola yang dimainkan Lionel Messi. Saya memang fans berat Lionel Messi, harap maklum. Dulu lumayan hobi membaca. Sekarang lebih hobi menonton, alias mulai malas membaca. Para sahabat Fresh Juice, dalam Injil hari ini kita mendengarkan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 3 hamba yang masing-masing diberi kepercayaan untuk mengelola 5, 2, dan 1 talenta oleh tuannya yang hendak pergi ke luar negeri untuk beberapa lama. Akhirnya, ketika sang tuan kembali lagi, dia menemukan si hamba yang dipercaya 1 talenta ternyata tidak mempunyai laporan pekerjaan yang memuaskan. Sang tuan tentu sangat kecewa dan menyebutnya sebagai hamba yang jahat dan malas. Para sahabat, kita sudah memasuki bulan September yang bagi kita orang Katolik identik dengan bulan Kitab Suci. Bagi saya dan juga bagi Anda, ini sebuah bulan yang menantang kita untuk mengatasi kemalasan dalam membaca, khususnya membaca Kitab Suci, untuk menciptakan waktu sejenak setiap hari membaca perikopa Kitab Suci. Sebetulnya apa sih yang bisa membuat kita malas? Tidak perlu terlalu lama mencari sebab musababnya. Tidak perlu rasionalisasi macam-macam. Diakui saja bahwa kita memang harus bertobat, harus melemparkan jauh-jauh salah satu kecenderungan kita yang bernama malas itu. Ayo bangun. Marilah kita menjadi orang-orang yang lebih rajin dan produktif,
seperti para hamba yang diberi kepercayaan dan modal 5 dan 2 talenta itu. Bukannya seperti hamba yang diberi 1 talenta yang banyak komplain atau rasionalisasi sana sini itu untuk menutupi sikap malasnya. Awas loh, kemalasan dalam hal yang satu biasanya akan merembet ke hal lainnya. Gara-gara malas bangun tidur, jadinya merembet ke malas mandi, lalu merembet ke malas keluar kamar, malas keluar rumah, dan seterusnya, dan seterusnya. Para sahabat Fresh Juice, selama bulan September ini, marilah kita bukan sekedar mau membaca Alkitab, tetapi juga menyempatkan mencatat ayat bagus atau favorit tertentu yang kita temukan dalam setiap perikopa yang kita baca. Misalnya, setelah membaca perikopa hari ini, saya mencatat di notes kecil saya ayat ini. Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Matius bab 25 ayat 21. Para sahabat Fresh Juice, bila saya membaca lagi dan lagi ayat yang telah saya catat di notes kecil saya tadi, bisa lama-kelamaan saya jadi hafal beberapa ayat kitab suci juga. Saya kasih tahu ya, kebanyakan orang Katolik itu dalam hal hafalan ayat-ayat Alkitab tidak ada seujung kuku jari dari orang-orang Kristen. Itu bukanlah sebuah kenyataan yang mengherankan selama kita orang Katolik masih malas bersentuhan dengan Alkitab. Tentu saja kita akan mendapat lebih banyak manfaat secara spiritual maupun moral apabila kita juga merenungkan, menghayati, atau mempraktekkan ayat-ayat yang bagus itu. Sebuah cerita sebagai pemanis renungan hari ini. Santo John Fisher dalam perjalanan dari Tower of London. Tower of London adalah nama penjara negara pada masa itu, menuju ke tiang penghukuman, tempat di mana dia akan dipancung, membuka kitab perjanjian baru miliknya secara acak sambil berdoa. Tuhan, tunjukkan padaku beberapa sabda yang menghiburku untuk hari ini. Ketika ia melihat halaman tersebut, matanya tertumbuk pada sabda di dalam Injil Yohanes. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Dia satu-satunya Allah dan Yesus Kristus yang telah diutusnya. Yohanes 17 ayat 3. Ia menutup buku itu dengan lembut. Kebijaksanaan ini cukup bagiku sampai akhir hidupku, katanya dalam hati. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati Anda sekalian. Halo semuanya, ini Josu Setiawan dari Bali, Indonesia. Ma Angkong, Om Tante, dan kakak-kakak semuanya, kita baru aja dengerin Fresh Juice Sabtu 2 September 2023. Makasih banget ya buat Romo Rudi untuk renungannya hari ini yang super mantap hari ini. Semoga renungan yang kita dengarkan bisa menyegarkan dan
dan meneguhkan jiwa kita. Sampai jumpa lagi ya semuanya. Salam Fresh Juice. Salam Fresh Juice. Satu, dua, tiga. Oma, opa, om, tante, dan kakak semuanya. Dua, tiga, semangat. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Jumat. Makasih ya buat Romo Rudi. Sampai jumpa lagi semuanya. Dadah. Salam Fresh Juice.